Kejaksaan Muara Enim geledah Dinas PUPR. Oknum Kades gunakan dana Covid untuk berjudi dan bermain perempuan. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam berita kriminal Borgol. Dua sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa, Kejaksaan Muara Enim menggeledah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Muara Enim. Penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan bukti kasus korupsi yang menyeret pegawai di dinas ini senilai 418 juta rupiah. 3 ruangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Muara Enim ini dilakukan penggeledahan di Kejaksaan Negeri Muara Enim. Salah satunya ruangan tersangka Hasbullah yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK proyek rehabilitasi jalan di Desa Harapan Jaya, Kabupaten Muara Enim yang merugikan negara sebesar 418 juta rupiah. Selain menggeledah Dinas PUPR, Kejaksaan Negeri Muara Enim juga menggeledah ruang bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah serta Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari hasil penggeledahan, tim membawa beberapa bundel berkas yang dianggap berkaitan dengan kasus yang sedang diperiksa, serta 2 unit komputer. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Muara Enim, Alvindo, menyatakan untuk saat ini baru 3 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus markup proyek rehabilitasi jalan di Desa Harapan Jaya, Kabupaten Muara Enim. Alvindo menegaskan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus ini. Sudah kita tetapkan sebagai DPO per hari ini. Per hari ini sudah kita tetapkan sebagai DPO karena yang bersangkutan juga tidak kooperatif. Untuk sementara ini mungkin masih 3 itu, tapi tidak menutup kemungkinan ada tersangka-tersangka lain. Hingga saat ini 2 tersangka telah ditahan, sementara itu 1 tersangka lain telah ditetapkan sebagai DPO. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang oknum kepala desa Sukowarno, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas terancam hukuman mati karena penyalahgunaan bantuan langsung tunai dana desa COVID-19. Dana yang semestinya diperuntukkan masyarakat terdampak COVID-19 malah digunakan sang kades berjudi dan bermain perempuan. Terdakwa Askari, oknum kepala desa Sukawarno, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas yang melakukan tindak pidana korupsi, dana bantuan langsung tunai, dana desa COVID-19 terancam hukuman mati. Hal ini terungkap saat sidang digelar pada Senin lalu di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kelas 1A Palembang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Yuriza Antoni. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menyebutkan terdakwa pada Mei 2020 lalu terbukti tidak menyalurkan dana bantuan langsung tunai dana desa COVID-19 kepada masyarakat sebesar Rp600.000 per kepala keluarga. Seharusnya BLT dana desa disalurkan 3 tahap, namun hanya disalurkan 1 tahap. Akibatnya negara dirugikan sebesar Rp187.200.000. Terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, terancam hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara atau merujuk pada Peraturan Presiden tentang penyalahgunaan dana COVID-19, terdakwa terancam pidana mati. Nanti kita lihat saja nanti fakta persidangan seperti apa. Perbuatan terdakwa seperti apa memang layak untuk dihukuman mati atau tidak, kita lihat saja nanti Jaksa Penuntut Umum akan membuat laporan persidangan. Terdakwa Askaria menjabat sebagai Kepala Desa Sukowarno, Kecamatan Sukakarya, Kota Lubuk Linggau mengaku dana yang seharusnya untuk penanganan COVID-19 digunakan untuk berjudi dan bermain perempuan. Duitnya habis untuk judi sama nih, apa selingkuh? Judi? Judi apa sih? Selingkuh. Judi kasarnya.
Kasus penyalahgunaan dana COVID-19 yang menjerat oknum kepala desa ini masih akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kelas 1A Palembang. Dari Lubuk Linggau, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi 2 remaja disiram air keras oleh rekannya sendiri. Tetaplah bersama kami di Berita Kriminal Kota. Assalamualaikum Aki Ukti. Alhamdulillah, kesempatan jadi penyanyi religi terkenal datang lagi. Ayo ikuti audisi Voice of Ramadan 2021. Catat persyaratannya. Lalu upload video bernyanyi kamu di aplikasi RCTI Plus. Dan biar nggak ketinggalan infonya, follow official account berikut. Siapkan suara terbaikmu sekarang juga. Dan jadilah talenta bercahaya. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15. Hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya Di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru. lebih keren, Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15. Hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, ya mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30. Live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat
untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, hanya gara-gara tak memberi uang Rp5.000 untuk deposit judi online, 2 remaja di kota Palembang disiram air keras oleh temannya sendiri. Akibatnya korban nyaris mengalami kebutaan. Edo 19 tahun dan Dwi 12 tahun warga Jalan Ki Gede Ing Suro, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir, Barat 2, Kota Palembang mengalami luka bakar yang cukup serius di bagian wajah dan mata usai disiram air keras oleh temannya sendiri. Keduanya bahkan nyaris mengalami kebutaan dan harus dirawat intensif di Rumah Sakit Bari Palembang. Korban menyatakan kejadian berawal saat pelaku meminta uang Rp5.000 untuk deposit judi online jenis slot. Namun korban tidak memberikan uang kepada pelaku karena tak punya uang, kemudian dipukul oleh pelaku. Korban sempat membalas pukulan pelaku dan terjadi perkelahian. Pelaku kemudian mengeluarkan botol bekas yang berisi air keras dan menyiramkannya kepada korban. Siraman air keras pelaku juga mengenai seorang bocah berusia 12 tahun yang tengah bermain. Kedua korban kemudian berteriak minta tolong dan langsung dievakuasi warga ke rumah sakit. Sementara itu pelaku langsung melarikan diri setelah warga berdatangan. Game apa? Deposit, slot online, oh, judi online. Dia minta deposit ya? Iya, minta tambah 5.000, malak 5.000. Oh, udah kau kasih? Iya, aman ada penjuk Pak, aman. Dekati, mana minjuknya? Main Pak, lagi main oleh-olehan sama kawannya. Terus? Nah, jadi lagi bala kan? Mungkin lagi lewat, siram. Coba bala. Keluarga korban berharap polisi segera meringkus pelaku yang telah teridentifikasi. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Polisi menangkap 1 dari 3 bocah komplotan spesialis perampasan ponsel di sekitar wilayah Kota Lubuk Linggau. Pelaku berusia di bawah umur mengincar korban saat asik bermain ponsel. Sebagai targetnya, pelaku melakukan aksinya hanya demi mabuk lem kaleng. Dari olah tempat kejadian perkara, 1 dari ketiga pelaku menjalankan aksinya mengendarai sepeda motor. Pelaku menghampiri korban dan kemudian merampas ponsel yang tengah dimainkan oleh korban. Barang hasil rampasan dijual pelaku. Uang hasil penjualan dibagi 3 bersama rekannya yang kini masih buron. Pelaku mengaku uang hasil kejahatan digunakan untuk mabuk lem kaleng. Kapolsek Lubuk Linggau Barat AKP Luhut Situmorang menyatakan pelaku dijemput tim Gaspol Reskrim Polsek Lubuk Linggau Barat tanpa perlawanan. Pelaku usai merampas ponsel melarikan diri bersama 2 temannya yang kini masih buron. Tersangka yang ditangkap ini bisa dikategorikan cukup meresahkan karena dan sering juga melaksanakan tawuran seperti yang terjadi setiap minggu pagi itu. Meski masih berusia di bawah umur, polisi tetap memproses pelaku sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dari Lubuk Linggau, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Kapolres Oki AKBP Alamsyah Palupesi menjalani vaksinasi pertama kali sebagai tanda dimulainya vaksinasi Sinovac lawan COVID-19 untuk jajaran personil Polres Oki. Vaksinasi ini merupakan tahap 2 setelah tenaga kesehatan. Bertempat di klinik Polres Oki Terminal Kayu Agung, Kapolres Oki AKBP Alamsyah Palupesi melakukan vaksinasi Sinovac antisipasi penyebaran virus COVID-19. Vaksinasi ini merupakan vaksinasi tahap kedua yang diperuntukkan bagi TNI Polri setelah tahap 1 sebelumnya diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Oki. Setelah dilakukan pengecekan dan screening oleh petugas, Kapolres Oki AKBP Alamsyah Palupesi dinyatakan lolos dan bisa divaksin sekaligus berhak menerima sertifikat. AKBP Alamsyah mengaku tidak merasakan efek yang berbahaya setelah divaksin.
Masyarakat tidak perlu khawatir akan vaksin Sinovac karena tidak ada dampak apapun yang membahayakan setelah divaksin. Untuk personil Polres Oki ada 710 orang yang akan divaksin dan akan berlangsung selama 1 minggu ke depan. Hari pertama vaksin diikuti oleh 100 orang personil Polres Oki. Alhamdulillah setelah divaksin tetap sehat ya, seperti sebelum saya divaksin. Hari ini kita targetkan 100 orang ya, personel Polri yang melaksanakan vaksin. Masyarakat dihimbau untuk terus mendukung program pemerintah dalam melawan COVID-19 dengan melakukan vaksin serta mematuhi protokol kesehatan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi Kapolri, apresiasi Kampung Tangkal Covid Polda Sumsel. Tetaplah bersama kami di Berita Kriminal Pondok. Persilakan kepada Bapak Kapolri. Polri Jenderal, Masih Fasilitas Kesehatan ada Posyandu. Assalamualaikum Aki Ukti. Alhamdulillah, kesempatan jadi penyanyi religi terkenal datang lagi. Ayo ikuti audisi Voice of Ramadan 2021. Catat persyaratannya. Lalu upload video bernyanyi kamu di aplikasi RCTI Plus. Dan biar nggak ketinggalan infonya, follow official account berikut. Siapkan suara terbaikmu sekarang juga. Dan jadilah talenta bercahaya. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru, lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Assalamualaikum Aki Ukti. Alhamdulillah, kesempatan jadi penyanyi religi terkenal datang lagi. Ayo ikuti audisi Voice of Ramadan 2021. Catat persyaratannya. Lalu upload video bernyanyi kamu di aplikasi RCTI Plus. Dan biar nggak ketinggalan infonya, follow official account berikut. Siapkan suara terbaikmu sekarang juga. Dan jadilah talenta bercahaya. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, Polres Ogan Komering Ilir mempunyai kampung tobat bagi warga binaan. Nah, seperti apa kampung tobat ala Polres Ogan Komering Ilir? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kampung tobat ini dihuni para narapidana, baik laki-laki maupun perempuan yang menjadi warga kampung tobat. Bukan tanpa alasan jika kampung ini dinamakan kampung tobat. Selama menjadi tahanan dan warga binaan, mereka dibimbing dan dibina untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, sehingga alumni kampung tobat ini menjadi alumni napi yang memiliki akidah yang baik serta religius. Kapolres Oki AKBP Alamsyah menyatakan jika sebelumnya para tahanan ini tidak bisa sholat, namun setelah berada di kampung menjadi bisa sholat dan taat ibadah. Begitu juga yang sebelumnya tak bisa baca tulis Al-Quran menjadi pandai baca tulis Al-Quran. Setiap hari Kamis mereka diberi wejangan tausiah dari para ustadz yang telah disiapkan oleh Polres Oki. Hal ini dilakukan semata-mata agar para warga binaan menjadi insan yang baik dan bertobat atas semua perbuatan di masa lalu. Bagaimana meningkatkan iman ya, dan takwa dari para warga kampung tobat ini sehingga setelah mereka keluar dari kampung tobat ini, mereka bisa menjadi manusia-manusia yang lebih baik, baik dalam segi akhlakul karimahnya, ya, terhadap agamanya, maupun dalam bermasyarakat nantinya mereka menjadi lebih baik. Kampung Tobat Polres Oki akan terus digalakkan demi terciptanya kemaslahatan umat, mengakui kesalahan dan mau bertobat ke jalan Allah SWT merupakan hal yang luar biasa dan patut diapresiasi. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Polda Sumatera Selatan bersama Panglima TNI. Di sela-sela kunjungannya, Kapolri meresmikan Kampung Tangkal Covid-19 di Kolam Pakri Polda Sumsel. Kapolri pun mengagumi Kampung Tangkal Covid yang dibuat oleh Polda Sumatera Selatan. Kampung Tangkal Covid-19 ini terletak di Jalan Bambang Utoyo, Kecamatan Ilir Perak 2, Kota Palembang, persisnya di Asrama Pakri Polda Sumsel. Sebelumnya, Kampung Tangkal Covid-19 ini merupakan lahan kosong berupa rawa yang tak tertata dan kini berubah menjadi taman yang indah yang dilengkapi kolam ikan dan tanaman buah-buahan. Kampung Tangkal Covid-19 di Asrama Pakri ini dibangun pada bulan Desember 2020 oleh Kapolda Sumsel dengan inisiatif Kapolda mengajak para pejabat umum Polda Sumsel untuk membangun Taman Kolam Pakri menjadi lebih indah dan menarik di masa pandemi. Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang hadir beberapa hari lalu kagum melihat Kampung Tangkal Covid yang dibangun oleh Polda Sumsel. Didampingi oleh para pejabat Mabes Polri, akhirnya Kampung Tangkal Covid ini resmi dibuka oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dengan melakukan pengguntingan pita dan penandatanganan batu prasasti. Usai melakukan pengguntingan pita, Kapolri langsung melihat posko Covid yang ada di Kampung Tangkal Covid Taman Pakri. Kapolri sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Kapolda Sumsel dalam melakukan penanganan COVID-19 dengan cara membangun kampung tangkal COVID untuk ketahanan pangan dengan cara menanam sayur dan kolam ikan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan tetap waspada.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Tambang pasir diduga ilegal marak di Kabupaten Banyuasin. Lansia di Palembang mulai divaksin COVID-19. SFC bidik Mil Maizar sebagai pelatih musim ini. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi menarik lainnya kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Salwatus Sadia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, tambang pasir diduga ilegal saat ini tengah marak di Kecamatan Rantau Bayur, Banyuasin. Ironisnya penambang diduga ilegal menyedot pasir di lokasi galian C dengan perizinan lengkap. Sejumlah galian C diduga ilegal kini tengah marak dan leluasa menyedot hasil bumi berupa pasir di pesisir Sungai Musi di Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin. Penambang diduga ilegal leluasa melakukan aktivitasnya tanpa ada penertiban dari aparat penegak hukum seperti yang terjadi di Desa Tebing Abang, Kecamatan Rantau Bayur. Ironisnya lagi, galian C diduga ilegal tersebut melakukan aktivitas penyedotan pasir di lokasi usaha galian C milik warga dengan perizinan lengkap milik Musawiro. Musawiro mengatakan ia telah mengantongi izin galian C sejak 4 bulan lalu di sepanjang 5 km Sungai Musi di Desa Tebing Abang.
Namun kini usaha milik Musawiro terhambat karena harus bersaing dengan galian C milik dua warga yang diduga tidak memiliki perizinan. Saat ini galian C ilegal tersebut sedikitnya menghasilkan puluhan kubik pasir per hari. Usaha ilegal dikhawatirkan merugikan daerah karena tidak menyetor pajak kepada Pemkab Banyuasin. Bapak sendiri memiliki izin penambangan lengkap nih Pak, kabar? Alhamdulillah lengkap Pak. Alhamdulillah lengkap ya. Kabarnya di lokasi Bapak juga ada penambang lain ya? Ya sekarang ada Pak. Saya sudah mediasi di Polsek Pak. Di Polsek nggak ada titik temu. Saya minta seluruh kegiatan di penambangan tak diberhentikan, mereka nggak mau berhenti. Jadi bagaimana minta dengan aparat yang pertama sekali kami melihat ada 2 surat yang melalui Desa Tebing Abang, mungkin salah satunya yang Pak Muswiro itu suratnya sudah terlampir dari desa sampai ke dinas pertambangan. Namun salah satunya lagi yang punya Sahrul Ramadhani, namun pada saat ini suratnya belum ada terlampir di Desa Tebing Abang. Belum ada kami terima. Pemilik usaha galian C berencana melaporkan aktivitas diduga ilegal tersebut ke Polda Sumsel dengan harapan aparat hukum dapat bertindak tegas agar semua usaha galian C memiliki izin resmi dan menyetor pajak kepada pemerintah. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Meski masih tersendat dan belum nyaman, namun jalan penghubung antar dusun di Desa Menten, Kecamatan Rambutan, Banyuasin sudah dapat dilalui oleh kendaraan. Sebelum diperbaiki oleh warga, jalan penghubung mengalami kerusakan, terutama di musim penghujan. Kondisi jalan penghubung antar dusun mengalami kerusakan, terutama di musim penghujan. Badan jalan yang rusak tidak bisa dilalui oleh kendaraan akibat dalamnya lumpur. Warga mengaku sudah beberapa kali mengusulkan perbaikan menggunakan dana desa, namun belum ada realisasi. Tidak ingin berlarut-larut dengan kondisi ini, warga akhirnya sepakat untuk memperbaiki sendiri dengan meminjam alat berat dari perusahaan yang bersedia memberikan pinjaman serta bersuadaya mengumpulkan dana untuk operasional alat berat dan BBM. Menggunakan alat berat, jalan diratakan serta membuang lumpur membuat parit di pinggir jalan. Meski belum seluruh titik jalan rusak direhab, namun jalan penghubung desa ini sudah dapat dilintasi. Kemarin ada sumbang dari warga, swadaya masyarakat. Ada yang pinjami alat berat kan, tapi BBM-nya kami beli sendiri. Harapan ke depannya bisa dibantulah jalan ini kan. Jalan ini kan aset satu-satunya jalan yang untuk mengeluarkan hasil-hasil kebun, yaitu karet, sawit juga ada di sini kan. Meski jalan telah diperbaiki, namun warga masih berharap jalan dapat segera diperbaiki sehingga mempermudah masyarakat membawa hasil bumi keluar desa untuk dijual. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pemirsa, sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, pelaksanaan harian Bupati Muara Enim Nasrun Umar harus segera melakukan seleksi ulang guna mengisi kekosongan kursi sekretaris daerah. Keputusan ini dilakukan mengingat pengajuan 3 nama sebelumnya oleh Bupati Juarsa dianggap tidak sesuai aturan. Dalam keterangannya kepada awak media di ruang rapat Serasan, pelaksana harian Bupati Muara Enim mengatakan seleksi kedua dilakukan secara terbuka, siapapun dan dari manapun ASN berasal bisa mengikuti seleksi terbuka asalkan yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Sementara panitia seleksi nantinya menunggu petunjuk dari gubernur terkait anggota pansel dan asal perguruan tingginya. Sebelumnya terjadi polemik saat penentuan sekretaris daerah. Pasalnya Bupati Juarsa telah mengajukan 3 nama kepada gubernur dan Komisi Aparatur Sipil Negara dari hasil uji kompetensi yang dilakukan. Ternyata hal tersebut dianggap menyalahi aturan.
Selanjutnya, Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan rekomendasi untuk melaksanakan seleksi ulang. Pelaksanaan uji kompetensi dilaksanakan pada awal Januari lalu, diikuti oleh 25 orang pejabat di Pemkab Muara Enim dan dari provinsi lain. Dari seluruh peserta, terpilihlah 3 nama yang selanjutnya diajukan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Pada seleksi terbuka nanti, para peserta yang pernah mengikuti uji kompetensi kemarin tetap bisa mengikuti seleksi terbuka, namun dengan catatan memenuhi dan sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Saya mendatangi KSN dan ditemui oleh satu komisioner yang memang memiliki kewenangan untuk memutuskan itu. Ternyata hari itu KSN mengeluarkan rekomendasi meminta untuk dilakukan seleksi ulang. Yang menurut hemat saya maknanya hampir sama dengan tidak memberikan rekomendasi untuk disetujui. Kursi Sekda Muara Enim kosong sejak ditinggal oleh almarhum Hasanuddin dan kemudian diisi oleh pelaksana tugas yakni Dr. Ian Riyadi. Usai dijabat Ian Riyadi yang kemudian memasuki masa pensiunnya. Lalu Gubernur menunjuk PLT Sekda yakni Emran Tabrani untuk mengisi posisi Sekretaris Daerah. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Wali Kota Palembang tinjau restorasi Sungai Sekanak Lambidaro Lebak Cindo. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Assalamualaikum Aki Ukti. Alhamdulillah, kesempatan jadi penyanyi religi terkenal datang lagi. Ayo ikuti audisi Voice of Ramadan 2021. Catat persyaratannya. Lalu upload video bernyanyi kamu di aplikasi RCTI Plus. Dan biar nggak ketinggalan infonya, follow official account berikut. Siapkan suara terbaikmu sekarang juga dan jadilah talenta bercahaya. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time.
Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Komitmen untuk membawa Kota Palembang sebagai kawasan wisata sungai serta mengembalikan fungsi sungai sebagaimana mestinya, pemerintah Kota Palembang tak main-main. Terlihat saat restorasi Sungai Sekanak Lambidaro Lebak Cindo dengan anggaran 380 miliar di tahun 2023 akan menjadi wisata sungai yang begitu menakjubkan. Wali Kota Palembang bersama instansi terkait meninjau jalannya pengerjaan restorasi Sungai Sekanak Lambidaro Lebak Cindo. Dengan panjang keseluruhan 11 km dan untuk saat ini pengerjaannya telah mencapai 800 meter dengan total estimasi biaya yang dipersiapkan mencapai 47 miliar. Ditargetkan di tahun 2023 telah selesai pengerjaannya, mulai dari pengerjaan fisik hingga normalisasi sungai. Menurut Wali Kota Harnojoyo, inilah upaya pemerintah kota untuk mengembalikan fungsi sungai sebagaimana mestinya, serta berkomitmen di tahun 2023 akan menjadikan Kota Palembang sebagai kota wisata sungai yang keindahannya sungguh luar biasa. Di lokasi yang sama, Ahmad Bastari Yusak selaku Kepala Dinas PUPR Kota Palembang menambahkan bahwasannya untuk menggalikan kualitas air, mulai dari kejernihannya hingga menghilangkan bau pada air, pihaknya akan menggunakan teknologi instalasi pengolahan air limbah. Limbah masyarakat serta perusahaan tidak langsung dibuang ke sungai, akan tetapi melalui perpipaan yang pengalirannya menuju ke mesin pengolahan air limbah. Jadi sudah 38 kemarin ya, 38. Jadi sudah ada 47 miliar. 47 miliar dengan panjang kurang lebih 1.001 kilo 300, 1,3 kilometer. Artinya target kita 11 kilo. Jadi betapa mahal ya, kita memperbaiki sungai ini, restorasi sungai ini karena inilah ya, tadinya sungai ini bersih rapi indah ya, ini karena keteledoran kita, kelalaian kita. Salah satunya dan 2022 insya Allah akhir sudah mulai melakukan sanitasi skala kota kita bangun instalasi di Sungai Selayu. Artinya ini bisa apa ya, menurut saya menghilangkan minimalisir bau ya? Ya bau, ya polusi, ya pencemaran, ya airnya akan selesaikan baku lingkungan. Ya. Kalau saat ini Pak seperti PIM dan Pemerintah Kota Palembang berharap peran serta dukungan dari masyarakat sehingga pengerjaan restorasi Sungai Sekanak Lambidaro dapat selesai sesuai target. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda meninjau langsung penyuntikan vaksinasi COVID-19 bagi lansia di Puskesmas Padang Selasa, Kota Palembang. Para lansia antusias datang ke puskesmas untuk mendapatkan vaksin Sinovac guna mencegah penularan COVID-19. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 melalui para lansia, pemerintah Kota Palembang telah mengusulkan serta memohon percepatan untuk segera dapatkan vaksinasi Sinovac untuk para lansia. Pemerintah Kota Palembang mendapatkan 5.000 vaksinasi Sinovac yang secara bertahap akan diberikan untuk seluruh orang tua yang ada di Kota Palembang. Penyaluran melalui tiap puskesmas yang ada di seluruh kecamatan yang ada di Kota Palembang, salah satunya Puskesmas Padang Selasa. Para lansia begitu antusias mendatangi Puskesmas Padang Selasa untuk menerima vaksinasi. Untuk memastikan vaksinasi berjalan lancar, orang nomor 2 di Kota Palembang, Fitrianti Agustinda meninjau pelaksanaan vaksinasi.
Melihat banyaknya jumlah lansia yang tak sebanding dengan ruangan yang disediakan puskesmas, Wakil Wali Kota meminta kepada pihak kecamatan untuk menyediakan ruangan selain dari puskesmas sehingga vaksinasi akan berjalan secara kondusif tanpa menimbulkan berkumpulnya lansia. Mudah-mudahan ya, dengan pemberian vaksinasi ini, dengan seluruh lapisan masyarakat, kemarin sudah di beberapa OPD, ada anggota dewan juga, dan juga ada beberapa dinas yang memang berkaitan langsung dengan pelayanan umum. Sekarang orang tua kita lansia, insya Allah kami sangat berkeyakinan sekali, insya Allah di tahun 2020 ini secara bertahap bisa diberikan, dan insya Allah kondisi Kota Palembang akan semakin lebih aman lagi dan kesehatan masyarakat terjaga, dan kita berkeyakinan. Setelah pemerataan vaksinasi Sinovac, pemerintah Kota Palembang optimis Kota Palembang akan aman dari wabah COVID-19 sehingga di secepatnya Kota Palembang akan kembali ke zona hijau. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir menerima kunjungan kerja Komisi 3 DPRD Sumatera Selatan. Bank Sumsel diminta untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat sebagai salah satu bank pemerintah daerah yang pro rakyat. Kunjungan kerja Komisi 3 DPRD Sumsel ke Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung Kabupaten Oki dipimpin oleh Ketua Komisi 3 DPRD Sumsel M. Yansuri disambut langsung oleh pimpinan cabang Bank Sumsel Babel Kayu Agung RM Rozalo Anton. Dalam kesempatan itu, Komisi 3 DPRD Sumsel meminta kepada Bank Sumsel Babel Kayu Agung untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga Bank Sumsel Babel sebagai perbankan pemerintah daerah betul-betul milik masyarakat. Bank Sumsel Babel harus proaktif memperkenalkan produk unggulan kepada masyarakat, jangan sampai masyarakat justru beralih ke bank swasta lainnya. Selain itu, Bank Sumsel juga diminta untuk gencar mengembangkan potensi ekonomi di Kabupaten Oki dengan pendampingan dana termasuk para pengembang usaha yang terdampak pembangunan tol Kayu Agung Palembang. DPRD Sumsel sepenuhnya mendukung Bank Sumsel Babel untuk menjadi mitra pemerintah Kabupaten Oki dalam menambah modal pada Bank Sumsel Babel, sehingga dapat mempercepat peningkatan PAD Kabupaten Oki dan mempercepat layanan transaksi digitalisasi ke seluruh dinas dan OPD yang ada. Yang betul publik ini, kenapa sama masyarakat Sumatera Selatan sendiri kok alergi terhadap Bank Sumsel? Nah, kalau itu dikarenakan birokrasi yang terlalu rumit, potong birokrasi tersebut. Sehingga mereka merasakan bahwa Bank Sumsel itu ada milik kita, milik masyarakat Sumatera Selatan, terutama pelayanan publik. Dan situasi kondisi sekarang ini seperti contoh kita sepintas sampai ada jalan tol. Kan setelah ada jalan tol ini, ekonomi masyarakat yang tidak dilalui lagi oleh jalan biasa itu ada restoran apa kan. Sementara itu, RM Rozali Anto, pimpinan cabang Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung, menyambut baik bimbingan dan arahan yang diberikan Komisi 3 DPRD Sumsel. Selanjutnya, BSB akan mengembangkan potensi ekonomi syariah dan digitalisasi serta mencari investor dalam pengembangan UMKM. Ibu sekalian, rekan-rekan media, alhamdulillah hari ini kita dikunjungi oleh Komisi 3 Provinsi Sumatera Selatan memberikan arahan dan bimbingan kepada kami semua dari cabang Bank Selalu Cabang Oki. Beberapa arahan itu adalah tentang pelayanan kami, bagaimana kami melayani masyarakat Kabupaten Oki, bagaimana kami mengembangkan potensi ekonomi dari Kabupaten Oki. Hal-hal lain, contoh ada pelayanan, kami harus meningkatkan pelayanan kami lebih aktif untuk datang kepada masyarakat, menawarkan produk kami. Hal-hal lain adalah mungkin tentang dampak. Nantinya Bank Sumsel Babel Kayu Agung juga berencana akan membangun ATM di Kecamatan Jejawi Oki. Dari Kabupaten Oki, Fitriadi, iNews melaporkan. SFC bidik Nil Maizar sebagai pelatih musim ini. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Assalamualaikum Aki Ukti.
Alhamdulillah, kesempatan jadi penyanyi religi terkenal datang lagi. Ayo ikuti audisi Voice of Ramadan 2021. Catat persyaratannya. Lalu upload video bernyanyi kamu di aplikasi RCTI Plus. Dan biar nggak ketinggalan infonya, follow official account berikut. Siapkan suara terbaikmu sekarang juga. Dan jadilah talenta bercahaya. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemkab Lahat meluncurkan buku antologi puisi dan cerpen budaya Lahat digagas oleh media online lokal Lahat. Buku yang berisi karya sastra budaya Lahat ini diharapkan mampu menambah referensi bagi penggiat budaya Lahat, khususnya di bidang sastra. Pemerintah Kabupaten Lahat meluncurkan buku antologi puisi dan cerpen budaya Lahat. Bupati Lahat Ci Ujang mengaku sangat mendukung jika ada gagasan serupa yang tentunya sangat bermanfaat. Selain sebagai referensi buku antologi puisi dan cerpen budaya Lahat, karya ini juga memperkaya koleksi pecinta sastra Lahat. Buku ini terbentuk dari sebuah lomba sastra, kemudian panitia lomba berinisiatif untuk membukukan hasil karya dari sejumlah peserta yang ikut dalam lomba tersebut. Kata minta bantu, minta apa, terus sebenarnya koordinasi, dan baguslah kalau memang kamu media-media itu yang ada inovasi dan kreasi di sini, Pak Bupati sangat senang. Yang saya ini kan buku, merangkul yang lain, aku yang itu kerjasama misalnya dengan dinas pendidikan, aku misalnya ada yang berinovasi untuk perdagangan UKM aku dengan operasi dengan aku itu media-media gitu yang online walaupun saya tak ada berinovasi macam itu, salah Pak Bupati kan.
Dalam kesempatan ini juga Pemda Lahat melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat menyerahkan bantuan berupa uang tunai masing-masing 1 juta untuk 66 kakak korban kebakaran dan bantuan perlengkapan sekolah untuk seluruh anak sekolah korban kebakaran Pasar Bawah Kota Lahat. Dari Lahat, Bala Putra iNews melaporkan. Pemirsa, Sriwijaya FC berharap kepastian kompetisi Liga Indonesia bergulir. Untuk itu, manajemen Laskar Wongkito mulai mempersiapkan tim yang memperkuat SFC. Setelah melepas pelatih Budiarjo Talib, Sriwijaya FC kini membidik pelatih anyar yang memiliki lisensi AAFC atau APRO. Nama beken seperti Neil Maizar menjadi incaran terdepan SFC. Setelah gagal mengikuti turnamen pramusim Piala Menpora, Sriwijaya FC kini fokus mempersiapkan diri mengikuti kompetisi Liga 2. Setelah resmi berpisah dengan pelatih Budiarjo Talib, manajemen Sriwijaya FC kini membidik sejumlah nama pelatih yang berlisensi AAFC atau APRO demi melambungkan Laskar Wongkito naik ke kasta Liga 1. Direktur Teknik Sriwijaya FC Indrayadi mengatakan sejumlah nama sudah melakukan komunikasi seperti Neil Maizar, Listiadi, Jajang Nurjaman, dan sejumlah pelatih asing juga turut dalam pemburuan. Namun dari sejumlah nama tersebut, nama Neil Maizar menjadi buruan terdepan. Rekam jejak Neil Maizar memang mentereng. Sukses sebagai pelatih Semen Padang FC, Neil pernah dipercaya menjadi pelatih Timnas Indonesia dan menukangi PS Tira dan terakhir membesut Persela Lamongan. Setelah berpisah dengan Persela Lamongan, kini Neil berstatus bebas transfer dan menjadi calon kuat pelatih Sriwijaya FC. Kita memang mendahulukan pelatih dulu lah untuk saat ini. Pelatihnya Neil Maizar ya? Ya belum bisa dipastikan. Nanti itu biar manajer aja yang mengumumkannya kapan pelatih itu bisa kita dealkan atau kita hadirkan. Tapi masuk juga ada daftar ya? Ini masalah masuk daftar list yang akan kita rekrut ya. Ada berapa Bang yang masuk dalam list? Siapa lagi yang ikut list? Banyak sih kalau pelatih ya, yang melamar itu sampai pelatih luar negeri yang. Saat ini sebanyak 17 pemain sudah bersedia membela SFC, namun jumlahnya bisa saja berkurang jika tidak masuk dalam skema pelatih SFC yang baru. SFC juga nantinya ingin melengkapi dengan skuad pemain berlabel Liga 1 atau pemain naturalisasi. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel hari ini. Saya Salwatu Sadia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews.